pagi. Selamat Selamat pagi. pagi. Oke, gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, selamat datang ya teman-teman. Senang banget akhirnya kita bisa kumpul bareng di sini. Saya Izatuddin Zahra Arifin. Kalian bisa panggil saya Kak Anissa. Oke, kalau boleh tahu, kalian kesini tadi cuaca di rumah kalian gimana? Cerah, hujan atau gimana? Mendung sih Kak. Mendung. Mendung tapi nggak hujan ya? Iya. Oke. Jadi kalian bisa panggil saya Kak Anissa. Jadi selama proses ini saya akan mendampingi kalian dalam sesi konseling kelompok. Tapi jangan terlalu tegang ya, karena ini bukan tempat kita akan dihakimi atau dijudge. Jadi kita akan menjadi teman seperjalanan, sama-sama belajar dan juga saling support antara satu sama lain. Semoga tempat ini juga bisa jadi ruang yang aman dan nyaman buat kita semua. Oke, sebelum itu boleh perkenalan dulu? Boleh. Siapa? Kak, bisa dimulai dari Mbak yang itu. Perkenalkan, nama saya Ananda Sritias Wahyu Prabanibun, bisa dipanggil Ananda. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, saya Sania Fitra Zahra, biasanya dipanggil Sania. Oke, perkenalkan nama saya Tati Sikomah, biasa dipanggil Tati. Perkenalkan, saya Mela Kusumawardani, biasa dipanggil Mela. Perkenalkan, nama saya Rizky Rahayu Nityasari, bisa dipanggil Nitya. Perkenalkan, nama saya Sabrina Nifirusdiana, bisa dipanggil Sabrina. Oke, kalau boleh tahu kalian ini satu jurusan atau berbeda jurusan? Satu jurusan dan beda kelas. Oh, beda kelas. Kalau boleh tahu semester berapa nih? Semester 6. Semester 6. Oke. Kalau boleh tahu dari kelas, kan tadi katanya beda kelas ya. Yes. Dari kelas apa nih? Ini Teman-teman. berdua J. Ya. Aku sama ini B. Ya. Kami A. Oh, jadi sama jurusannya tapi beda-beda kelas. Iya. Kemudian kalian ini asalnya dari mana nih? Maksudnya dari Tulungagung juga atau dari mana? Beda. Dari luar. Oke, beda. Dari Mbak Nanda ini dari mana? Dari Trenggalek. Ya. Kalau Mbak Sania, oh sama-sama Trenggalek juga. Oke, Trenggalek Pride. Selanjutnya Mbak Tati dari mana? Nganjuk. Oh, dari Nganjuk. Jauh ya, Mbak ya? Ya, Kok bisa milih kuliah di sini itu kenapa? Disuruh orang tua dan ada kakaknya juga di sini. Oh, disuruh orang tua dan ada kakaknya di sini. Iya. Di sini juga ada yang disuruh orang tua kuliah di sini. Ada. Oh, kebanyakan juga disuruh orang tua ya kalau gitu. Kalau Mbak Mela dari mana? Lokal dari Tulungagung. Oh, dari Tulungagung. Kuliah di UIN pengen apa disuruh orang tua? Orang tua sih. Oh, disuruh orang Iya. tua. Kalau jurusannya milih sendiri atau Iya, juga? milih sendiri. Oke. Kalau Mbak Nitya Oh, dari Kediri. dari Kediri. Oke. Kalau Mbak Brina Tulungagung. dari Tulungagung juga. Jadi yang lokal pride ada dua ya. Yang lainnya dari luar Tulungagung. Oke. Supaya suasananya lebih chill lagi, kita mulai dengan yang ringan dulu nih biar kita makin akrab. Ini saya akan menunjukkan permainan yang namanya bola tanya. Di sini saya akan lempar ke salah satu dari kalian, nggak dilempar juga sih, aku akan kasih ke kalian, lalu saya akan beri pertanyaan santai supaya kita makin dekat, makin akrab, dan makin mengenal antara satu sama yang lain. Setelah nanti kamu ngejawab, kamu bisa ngelempar ke teman kamu yang kamu pilih, nanti saya akan memberikan, atau kamu juga bisa memberikan pertanyaan kepada teman kamu. Oke, siap? Siap. Oke, kita mulai dari Mbak Nitya. Oke. Sambil bernyanyi atau gimana ini? Nggak usah deh, nggak apa-apa tapi kalau pengen sambil bernyanyi juga nggak apa-apa. Kalau biar lebih asik ya. Pengennya nyanyi apa nih? Lagu Mangu itu apa gimana? Balonku aja Kak, enak. Oke, balonku. Dimulai dari Kak Nitya kalau gitu, muter ya. 1, 2, 3. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Stop. Oke, aku stop ya. Kalau stop berarti yang megang bola itu yang akan menjawab pertanyaan dari saya. Oke, kalau boleh tahu nih, semisal Mbak Sania ini bisa memiliki kesempatan buat liburan nih,
1 minggu. Itu kakaknya milih di mana? Kayaknya liburan sama teman-teman. Liburan sama Iya. teman-teman. Gimana? Eh, sesuai plan aja, biasanya kan itu kalau mau liburan itu kan 2 bulan 3 bulan itu udah bikin planning gitu mau kemana. Kalau boleh milih, pengennya di mana? Masih di sekitar Jawa aja. Contohnya, Mungkin yang belum terrealisasi ini ke pantai-pantai gitu sih. oh ke pantai. Iya. Di Tulungagung juga banyak pantai loh. Kamu sudah mengeksplor yang di Tulungagung apa belum? Belum, soalnya teman-teman lagi sibuk juga. Kalau gitu bisa loh itu diagendakan ini satu kelompok ini buat mantai bareng kalau gitu. Oke, lanjut. Biasanya pengen tanya ke siapa nih, mau lempar bola ke siapa? Lempar ke Siapa? Mbak Tati deh. Oke, Mbak Tati. Silakan, boleh dipegang Mbak Tati. Oke. Biasanya boleh nih tanya apapun ke Mbak Tati. Pertanyaan saya Pertanyaannya yang chill aja nggak apa-apa, santai aja. kayak Mbak Nisa aja pertanyaannya. Gimana kalau liburan ya? Iya, kalau Kalau liburan misal disuruh milih liburan itu pengen liburan di mana? Semisal ada liburan dikasih kesempatan liburan 1 minggu nih, pengen liburan di mana? Mau ke liburan ke mana ya? Sama keluarga aja sih mbak. Oh sama keluarga. Iya. Maunya ke Gresik aja. Oh ke Gresik. Ada apa di Gresik kok pengen ke Gresik itu? Karena di Gresik itu ada pantai yang ombaknya itu nggak tinggi, jadi ponaan saya itu bisa main dan nggak takut gitu. Oke. Jadi pengennya pantai juga nih. Semuanya itu suka pantai ya ini? Suka. Cukup suka sih kak. Gak cukup. Nggak terlalu suka berarti. Enggak terlalu. Nggak terlalu. Tapi yang teman-temannya dia juga suka pantai. Suka. Oke. Selanjutnya Mbak Tati pengen lempar bola ke siapa nih? Mbak Ananda aja. Oke, ke Mbak Ananda. Mbak Ananda, Mbak Tati mau tanya apa nih ke Mbak Ananda? Sama aja. Kok sama Pertanyaan. yang lainnya dong? Coba yang lainnya gimana? Mbak Ananda ini kan orang Trenggalek. Apakah Mbak Ananda punya hobi yang sangat disukai Mbak Ananda? Waktu di Trenggalek apa di sininya mbak? Di Trenggalek aja. Oh, waktu di Trenggalek biasanya saya kalau sore itu bermain voli sama teman-teman. Itu aja. Itu aja. Iya. Oke, bermain voli ya? Iya. Bermain voli itu berarti suka olahraga? Suka Iya. olahraga voli itu? Apa ada yang lainnya? Nggak ada sih. Atlet atau dulu kak? Ya nggak atlet, tapi cuman kayak mengisi waktu sore. Kan Oh, biasanya mengisi kalau waktu sore sore. itu banyak teman-teman yang di lapangan itu biasanya main voli gitu. Di sini ada juga yang suka olahraga voli? Tidak ada. Nggak ada. Atau yang lainnya? Olahraga lain sih suka main basket. Oh main basket. Iya kalau yang lain Ada kak bulu tangkis. bulu tangkis. Kak Brina? Enggak sih. Apa ya? Cuma lari sama renang aja. Oh renang. Kalau Kak Tati sama Kak Sania? sama kayak Oh bulu tangkis saja. Bulu tangkis. Iya, Oh iya. berarti rata-rata suka bulu tangkis ya. Tapi semuanya sama-sama suka olahraga juga ya. Oke. Kalau gitu selanjutnya mau dilempar ke siapa Mbak Ananda? Mbak Sabrina, Oke Mbak Sabrina. Boleh mau tanya apa? biasanya kalau di waktu luang Mbak Sabrina ngapain aja? Kalau waktu luang dalam waktu singkat ini ya, karena Iya. kalau sibuk itu waktu luangnya cuma dibuat istirahat. Karena ngelihat mata kuliah yang pagi sampai sore itu kayak udah capek banget. Terus kan selain kuliah kan juga ngajar nih mbak Iya. saya. Jadi kalau sore bisa ngajar ya ngajar. Habis ngajar itu baru bisa istirahat. Kalau masih disuruh ada tugas-tugas lain itu diizin sama tugasnya gitu. Itu sih. Oke, kalau Brina ngajar di mana nih Mbak Brina? Di TPQ deket rumahnya nenek sih. Oh di TPQ, berarti ngajarin anak kecil gitu ya, ngaji. Mm-mm. Oke. Selanjutnya mau dilempar ke siapa? Mbak Nitya. Oke, Mbak Nitya. Boleh bertanya? Oke, Mbak Nitya kan dari Kediri nih. Iya. Kenapa? Kalau di Kediri tuh kira-kira tempat mana sih yang biasa Mbak kunjungin dan kenapa suka di situ?
yang menarik gitu di Kediri. Coba dijawab Mbak Nitya, gimana? Kalau aku sih di Kediri biasanya ke Kediri Mall, kan di situ di lantai 4-nya ada kayak play zone gitu. Nah itu kayak kalau meskipun ke Kediri terus cuma ke situ aja itu kayak udah seneng aja gitu. Soalnya kan banyak mainan-mainannya juga, meskipun mainannya kayak anak kecil gitu, tapi kan kayak cukup menghibur gitu. Jadi suka betah aja kalau di situ. Gitu. Oke, di sini juga yang suka main di time zone? Loh, nggak suka. Berarti cuma Mbak Nitya aja yang suka main di time zone. Kenapa kalian kok bisa nggak suka main di time zone? Rame. Kenapa? Rame. Iya. Terus ada lagi alasan lain? Yang lainnya? Udah ada temennya ke situ. Oh, udah ada temennya. Mungkin nanti Bener ini Mbak Kak, ini bener. Oke, berarti nanti bisa ngajak Mbak Nitya nih kalau mau main ke Kediri terus mau ngajak ke time zone. Oke, jadi kan sekarang kita udah saling mengenal nih ya, dari kepribadian antara satu sama yang lain, kesukaannya apa, semisal nanti liburan pengen kemana, kemudian hobinya apa tadi ya kan? Kalau gitu kita lanjut. Tapi ini Mbak Mela belum. Oh, Mbak Mela belum. Oke, Mbak Nitya mau tanya apa nih ke Mbak Mela? Apa ya? Mbak Mela itu biasanya kalau kan Mbak Mela dari Tulungagung ya, Iya, PP ya. iya PP. Itu biasanya kalau baru pulang dari kampus itu kegiatannya ngapain aja Mbak? Mungkin hampir sama kayak Mbak Sabrina tadi, mungkin istirahat ya, rebahan. Kalau udah capek di kampus kegiatan full, banyak tugas juga. Oke, jadi lebih ke sama kayak Mbak Nur tadi istirahat gitu ya karena Iya. capek juga. Kemudian udah semua nih ya? Sudah. Udah semuanya udah. Kalau gitu tadi jawabannya seru-seru banget. Bener-bener seru banget. Sekarang kita ngobrol santai dulu nih. Aku penasaran, akhir-akhir ini kalian lagi sibuk apa? Akhir-akhir ini di semester 6 ini. Bisa dimulai dari Kak Sabrina? Kesibukannya sekarang tugas. Tugas, oke, satu kata tugas gitu. Kemudian Mbak Nitya? Tugas juga sih, soalnya deadline-nya itu mepet-mepet semuanya. Jadi kalau ada waktu yang nganggur, ada waktu luang gitu, sebisa mungkin buat ngerjain tugas gitu jadinya. Oke, kalau Mbak Mela? Sama sih tugas, sama itu kan mau PPL ya, Iya. sama ngurus PPL gitu. Urus surat. Iya, ngurus surat. Kemudian Sama juga tugas. Tugas. Ya, Kak Sania juga sama tugas. sama. Kak Anda juga tugas juga. Jadi semuanya ini pusing karena mikirin tugas semua ya. Iya. Kalau pas pusing-pusing gitu ada satu hal yang bisa bikin kalian lebih refresh gitu apa? Ngopi. Ngopi. Oke. Mendengarkan musik. Mendengarkan musik. Sama. Kak Nitya Drakor. sama. Apa? Drakor. Drakor ya. Kalau boleh tahu apa nih drakornya yang disukain sekarang? Sekarang itu yang fight berkelahi itu. Oh iya, Iya, sukanya iya. berkelahi. Action ya Action, genrenya. iya. Fight. Kalau kalau Kak Mela sama Kak Sania gimana? Rebahan sih. Nonton PPL. lah. Oh, refreshingnya rebahan, ini refreshingnya juga sama, nonton drakor. Iya. Oke, ada yang ngopi, nonton drakor, dan sebagainya. Ini kelompoknya pas banget bisa serius, kemudian juga bisa sama gitu ya. Apa itu namanya? Buat refreshingnya. Oke. Nah, sekarang aku mau jelasin nih sedikit soal apa yang akan kita lakukan di sini. Konseling kelompok ini merupakan tempat kita saling kenal, berbagi, dan juga tumbuh bareng. Kita bukan datang untuk cari siapa yang paling benar, akan tetapi kita di sini sama-sama belajar dan saling dengerin. Tujuannya supaya kita bisa makin kenal diri sendiri dan juga merasa didukung antara satu sama lain. Oke? Sekarang aku mau buat kesepakatan nih sama kalian. Supaya ruang ini terasa aman, nyaman, dan kita ini bisa sharing dengan enak gitu ya. Kita bisa sepakati beberapa hal ini. Yang pertama,
apapun yang diceritain di sini tetap di sini dan kita jaga rahasia bareng-bareng, oke? Kemudian yang kedua adalah kita mendengarkan tanpa memotong ataupun ngejudge. Jadi ketika ada teman yang bercerita ataupun sharing tentang isi pikirannya atau isi hatinya, itu kita nggak boleh motong ataupun ngejudge ya. Kemudian yang ketiga adalah kita nggak harus selalu bicara. Kalau kita belum siap, kita juga bisa diem. Jadi nggak ada paksaan untuk harus terus selalu bicara gitu, enggak. Jadi kalau kalian belum siap, kalian bisa diem dulu. Kemudian yang terakhir adalah kita harus saling menghargai dan harus selalu mengusahakan supaya kita antara satu sama lain itu selalu terbuka. Gimana? Kita semua sepakat ya dengan aturan ini? Iya. Oke. Kalau begitu kita lanjut ya. Iya. Kok lemes banget sih? Kenapa belum sarapan ya ini? Sudah. Kalau gitu boleh diminum dulu loh minumnya. Kalau haus jangan tegang-tegang banget di sini. Kita chill aja, kita relax aja. Boleh diminum dulu. Oke, saya minum ya kak. Iya. Sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, gimana kalian sudah mulai nyaman dengan kelompok ini? Sudah. Oke, sudah. Kalau gitu, aku pengen tahu nih, kalian sebutin 3 fakta unik tentang kalian. 3 aja. 3 kata, fakta unik tentang kalian. Bisa dimulai dari Kak Tati, apa? 3 kata ya. Iya. Cerewet, disiplin, suka bersih-bersih itu. Apa? Rajin. Iya, Rajin, rajin. yes. Gitu. Oke, cerewet, disiplin, dan rajin. Iya. Selanjutnya Kak Nitya. Kalau aku pertama itu nggak bisa diatur, Iya. kemudian Mm-mm. terus sama yang terakhir itu bukan kata sih kak, kayak gimana ya kalau dibuat kalimat ya itu Iya. saya itu orangnya ini kalau tidur itu nggak bisa kalau kakinya nggak dingin, Oh. jadi harus kena air dulu atau kena kipas atau biasanya mungkin pakai hand body dulu gitu, Oh, iya. itu baru bisa tidur nyenyak. Oke, oke. Ada yang sama nggak nih? Enggak. Berarti ini unik banget, unik banget. Kalau aku kebalikannya, Gimana? kalau nggak diselimuti gitu, kalau nggak anget nggak bisa. Oh, nggak bisa. Berarti kebalikannya. Ada yang sama nggak sama Kak Brina? Sama. Oh, sama. Malah kadang sekujur tubuh gitu. Jadi selimut tuh nutupi semua seluruh badan. Sampai muka juga. Kok Kok bisa? Itu kapas napas itu enggak. Biasa aja kok. biasa aja. Tapi yang hidupin kipas biar nggak terlalu panas gitu. Di sini ada nggak yang bisa tidur tanpa kipas? Saya. Oh, tidur tanpa kipas. Iya. Di saat yang lainnya itu nggak bisa tidur tanpa kipas, kamu pengennya tidurnya tanpa kipas. Iya. Kok bisa? Apa nggak gerah gitu? Enggak. Apa ada AC di? Tidak. Oh, oke. Karena saya ini mudah masuk angin. Oh, mudah Iya. masuk angin. Enggak Oke, kuat oke. dingin. Oke, kalau gitu selanjutnya Kak Sabrina, apa nih 3 fakta uniknya? Cerewet, kemudian manja. Cerewet, kemudian sama kayak Kak Tati ya cerewetnya. Iya. Kemudiannya sama kayak Kak Ditya. Ada juga nggak nih yang manja nih? Anaknya? Nggak ada. Aku kayaknya. Oh, kamu. Kalau boleh tahu ini anak terakhir atau gimana nih? Biasanya kalau ada sifat itu biasanya tuh dimiliki oleh anak terakhir. Iya. Atau anak bontot. Iya. Kalau nggak gitu, biasanya anak tunggal. Gimana nih? Bungsu sih. Oh, bungsu. Oke, kalau Kak Mela anak bungsu juga. Iya, sama anak bungsu. Dari berapa bersaudara? 2. 2. Kalau Kak Sabrina? 6. 6. Oke, kalau Kak Mela gimana nih? 3 fakta uniknya. Kayaknya lebih ke aku tuh anaknya homesick deh. Oh, homesick. Terus sama mungkin suka teledor. Terus apa ya? Suka Clumsy jajan ya, deh. clumsy sama terus suka Clumsy, jajan. terus suka jajan aja. Oke, iya. Selanjutnya Kak Sania. Kalau aku nih kayaknya lebih pikirannya random banget. Ya, Terus ya kayak Mbak Mela yang ceroboh. ya. Terus sama nggak terlalu suka diatur.
Oh, oke. Oke, I see. Selanjutnya Kak Nanda. Hampir sama Mbak Sania, agak sulit diatur, sama pelupa dan ceroboh. Oke, jadi ini ada beberapa yang memiliki kesamaan ya. Iya. Dengan begini kita bisa lebih mengenal antara satu sama yang lainnya, bagaimana kepribadiannya, bagaimana dia, kayak gitu ya. Iya. Oke, kalau gitu kita lanjut ya. Oke, selanjutnya aku mau tanya nih, sebelumnya kalian tahu nggak sih kenapa kita melakukan konseling kelompok hari ini atau tema konseling kelompok kita hari ini? Belum. Oke, aku kasih sedikit gambaran dulu nih. Banyak dari kita pasti pernah merasa overwhelmed atau kewalahan sama aktivitas kuliah, kerja, kemudian urusan rumah, sampai ke hal-hal pribadi yang lainnya. Tapi pernah nggak sih kalian kepikiran kalau semua itu sebenarnya lagi ngajarin kita sesuatu? Ya, pasti kepikiran Iya. ya. Sekarang aku pengen dengar dari kalian nih, ada nggak pengalaman kalian soal kesibukan yang dulu kerasa berat banget, kemudian lama-lama itu malah jadi ajang belajar atau bahkan jadi peluang buat diri kalian sendiri? Ada. Oke, boleh dimulai dari Mbak Nanda dulu. Saya itu kan kuliah sambil kerja ya Kak. Ya. Awalnya itu kayak berat gitu, saya antara bagi waktu kuliah sama kerja itu kayak tabrakan gitu loh Kak. Tapi lama-lama setelah saya menjalaninya dengan santai terus sama yang rileks gitu, akhirnya saya bisa gitu. Saya bisa membagi kayak kerja sama kuliah itu saya buat senang gitu. Lebih ke santai ya. Iya. Jadi sekarang udah bisa apa itu namanya, melakukannya dengan fun Iya. gitu. Oke, kalau boleh tahu kerjanya itu dari jam berapa sampai jam berapa, terus gimana cara baginya sama waktu kuliah? Jadi saya itu kan kerjanya part time dari jam 5 sore sampai jam 9 malam. Jadi setelah pulang kuliah itu saya langsung berangkat ke tempat kerja sampai malam gitu. Oh, oke. Jadi kamu langsung berangkat, berarti kerjanya dari sore sampai malam ya? Iya. Oke. Tapi sudah fun ya, dan udah bisa ngebagi waktu nih antara kuliah, terus tugasnya sama kerjanya. Sudah. Oke. Kalau Kak Sabrina? Kalau kan kesibukan tadi udah saya katakan Iya. ya tadi. TPQ ya, mengajar TPQ. Selain kuliah kan juga ngajar. Dulu tuh mulainya ngajar kan pas waktu liburan semester. Nah, awal-awal masuk kuliah tuh kayak ngerasa berat gitu bagi waktunya antara ngajar sama kuliah gitu. Nah, tapi semakin kesini tuh ya udah terbiasa gitu. Udah bisa membagi waktu gitu karena udah terbiasa tadi. Udah gitu sih. Oke, jadi udah bisa karena terbiasa gitu ya. Bisa karena terbiasa. Sebelumnya terpaksa apa enggak nih melakukan itu? Terpaksa sih, sebenarnya kayak masih kayak kok kuliah sambil ngajar ya. Pengenku cuma kuliah aja gitu. Jadi ngajar itu cuma pas liburan gitu. Tapi kan ya nggak bisa. Oke. Mbak Nanda? Sebenarnya itu bukan paksaan ya, kayak iri sama temen kalau kok ada ya temen yang bisa kuliah sambil kerja. Lah awalnya itu saya coba-coba, tapi kayak berat gitu. Ternyata setelah dijalankan ya tidak seberat itu. Saat dijalani jadi ternyata nggak seberat itu dan bisa gitu ya. Iya. Malah bisa bikin kita semakin bertumbuh dan memiliki pengalaman gitu ya. Iya. Kalau yang lainnya gimana? Nggak ada Nggak ada sih. sibukannya cuma Cuma kuliah. kuliah aja. Oh, cuma kuliah sama nugas gitu. Kalian keren banget ya, terima kasih sudah mau cerita. Karena dengan begini kalian udah bisa lihat nih hal-hal berat ini dari sisi yang membangun kepribadian kita dan diri kita. Dan itu sangat luar biasa sekali. Karena tumbuh itu bukan berarti jalan kita selalu mulus, akan tetapi ketika kita terus melangkah walaupun jalannya lagi nanjak. Jadi kita nggak stuck terus di situ. Dengan mungkin dari Kak Nanda sama Kak Sabrina tadi, mereka kan kuliah sambil kerja dan kalian juga ada kesibukan sendiri mungkin, seperti mungkin yang tidak bekerja sambil kuliah mungkin membantu orang tuanya, atau kalau enggak gitu ada acara organisasi atau bagaimana, pasti kan memiliki kesibukan masing-masing dan itu pasti akan membangun diri kita dan membangun kepribadian kita supaya kita bisa naik ke level
berikutnya yang lebih tinggi seperti itu. Jadi tidak ada ruginya gitu loh. Kita itu akan selalu bertumbuh dan berkembang seperti itu. Oke guys, jadi kan tadi kita udah kenalan lebih dalam, kita udah saling mengenal satu sama lain, kepribadiannya gimana, ciri khasnya karakternya mereka udah gimana kan, kita udah ngerti nih satu sama lain. Kemudian kita juga udah banyak ngobrol terkait kesibukan, terus apa aja hal yang bikin stres, dan kita juga udah main ice breaking seperti lempar bola tadi yang mungkin bisa menghilangkan sedikit ketegangan di antara kita. Gimana nih, kalian udah nyaman kan? Udah relax? Oke. Sekarang aku mau ajak kalian masuk ke bagian yang lebih personal lagi. Kan tadi kalian sempat cerita kalau akhir-akhir ini hal yang bikin kalian kepikiran atau terbebani itu masalah tugas. Apalagi kan semester 6 ya, pasti sudah bentrok itu masalah tugas, kemudian tadi KKN, PPL, kemudian kalau ada yang pengen cum laude di semester 6 itu kan juga sudah harus mikirin terkait skripsi ya. Kemudian juga kalian udah mikir nih mungkin masa depan kalian nanti kayak gimana nih, mau dibawa kemana, mau gimana, itu pasti sudah kepikiran kan dari sekarang. Jadi siapa nih yang mau share duluan terkait apa itu isi pikirannya, terus isi hatinya tuh kayak gimana. Jadi kita di sini itu sharing ya, sharing dan kita saling menanggapi antara cerita yang satu dengan teman-teman yang lainnya seperti itu. Ingat, kita di sini tidak boleh memotong, kita tidak boleh ngejudge cerita teman yang lain. Oke? Oke. Bisa dimulai dari Kak Sabrina. Ya mungkin kalau aku sih ketakutannya lebih ke, ya mungkin sekarang aku sudah semester 6, sudah umurnya kan juga udah dewasa ya, tapi yang aku bikin aku overthinking itu kalau aku selesai kuliah terus aku kerja tapi ternyata itu semua belum cukup untuk diri aku sendiri, bahkan orang lain, apalagi keluarga. Nanti kalau udah segalanya, udah misal udah lulus, udah punya kerja gitu, nah pasti harus melanjutkan antara menikah ya, pasti menikah kan ya itu. Nah terus nanti kalau menikah itu takutnya, yang paling aku takutin di umur orang tua yang sekarang, pas waktu menikah itu aku ditinggal salah satu dari mereka. Nah itu yang paling aku takutin. Nanti gimana ya kalau ternyata pas aku udah pada tahap itu orang tua aku tuh ada yang meninggal salah satunya gitu. Karena melihat yang sekarang tuh kan abahku udah abahku udah sakit-sakit gitu kan, jadi kayak yang aku takutin tuh kalau nggak ada gitu, ditinggal tuh gimana ya gitu besok kalau aku pas udah di tahap itu tapi ditinggal salah satunya gitu, kayak kok aku nggak sama kayak kakakku yang lain gitu, di masa-masa itu ditemani sama kedua orang tua gitu, kok aku enggak gitu. Yang aku takutin itu sih yang paling aku takutin. Tapi kan kalau mau menikah sekarang kan ya nggak mungkin dong, ya kan. Nah, itu sih Tapi ke itu ya. Oke, dari teman yang lain. Terima kasih. Kok jadi ikutan sedih ya Kak, aku dengernya. Apa itu berarti kan dari kalian udah memiliki rasa yang sama gitu loh, saling ngerti kalau perasaannya tuh gimana kalau jadi Kak Sabrina kayak gitu. Oke, gak apa-apa Kak Sabrina, kita di sini sharing, kita di sini tempat curhat yang aman dan di sini pasti rahasianya juga aman. Di sini kita saling menjaga antara satu sama lain ya. ya. Saya kalau jadi Kak Sabrina juga mungkin merasakan hal yang sama ya. Maksudnya juga ikut overthinking, soalnya saya kan juga anak bungsu. Terus pasti juga kepikiran kalau masalah kayak gitu. Mana kan orang tuanya juga udah cukup tua ya, udah bisa dikatakan lanjut usia. Jadi kayaknya saya juga memiliki perasaan yang sama kayak Mbak Sabrina. Terus juga yang saya bingungin nanti itu kalau udah lulus juga kayak gimana, mau jadi apa, lanjut di mana, itu masih belum tahu. Pengennya kalau saya itu nanti lanjut S2, tapi apa ya, kayak nggak mau ngebebanin orang tua gitu loh, pengen cari beasiswa gitu, tapi masih belum tahu, belum ada info
dan planning kedepannya itu kayak gimana gitu masih belum tahu. Tapi kalau overthinking sih pasti iya. Kalau masalah masa depan itu pasti kayak, duh gimana ya nanti, selalu dipenuhi kata-kata itu gitu kalau aku. Kalau aku sih kurang lebih juga sama ya, tapi tentang kecemasan untuk masa depannya. Aku tuh habis kuliah mau kemana, lanjut kemana, suka overthinking gitu. Apalagi kalau sekarang kan semester 6 pasti sibuk, banyak tugas-tugas, ada PPL, KKN juga. Terus kadang tuh kalau semakin banyak tugas itu suka kayak banyak pikiran, jadi semakin overthinking gitu loh kak. Terus aku juga mau mikir kayak gimana sih caranya biar aku tuh bisa jalannya itu lebih chill gitu. Kalau aku sih kan suka ya kesibukan, dan saya itu juga ambis, dan orang tua saya itu juga tahu kalau saya itu ambis. Jadi karena saya sudah apa ya, di diberi kamu itu ambis, jadi kamu itu bisa menyelesaikan gitu, nggak usah dibantu orang itu kamu bisa. Tapi itu yang membuat saya overthinking juga, takutnya tidak sesuai harapan orang tua gitu. Kalau aku tuh lebih ke ya kan aku sekarang kan ke nugas nih, cuma kuliah aja, ngerjain tugas aja, tapi nggak ada pengalaman yang di luar kuliah gitu loh. Jadi kepikiran malah nanti tuh eh, keterampilan apa yang di luar itu. Jadi kayak mau menunjukkan ke orang itu kan aku cuma kuliah aja, tapi nggak ada yang lainnya untuk mendukung. Kalau saya itu lebih ke Mbak, lah takut adaptasi sama lingkungan kerjanya. Apalagi kan saya juga kan belum banyak ya, kayak berpengalaman kerjanya itu kan belum terlalu banyak. Jadi nanti takutnya kalau semisal kayak di apa tuh namanya, bukan dijauhi, kayak diting-tingi sama yang atasan atau yang sama yang senior senior itu kan Dikucilkan pasti gitu ya, ya. itu kan pasti takut. Terus sama itu saya juga kadang itu mikir saya lu belum bisa langsung terjun ke dunia kerja tanpa apa namanya, tutunan ya. Jadi kayak nggak merasa kayak belum bisa merasa percaya diri atas kemampuan saya. Sama berarti juga kalau saya pas besok kerja itu yang ditakutin lingkungan ya pasti Iya, ya. pertama kan Lingkungannya kalau toksik itu, jadi kalau misal besok kerja gitu toksik lingkungannya, aku juga mau ngambil kayak Mbak Nitya, mungkin bisa ngambil S2 lagi tapi tanpa membebani orang tua. Sama sih kayaknya. Terus sama itu kayak tadi apa yang dibilang sama Mbak Sania, lebih ke kalau habis lulus itu aku kemampuan gitu bisa nggak sih bersaing gitu sama orang-orang di luar sana gitu. Sama sih, saya juga lebih sepakat sama Mbak Sania yang overthinkingnya itu tentang nanti itu bagaimana, keterampilan apa yang kita dapatkan setelah lulus, nanti kita bisa apa. Soalnya kita kan nantinya juga hidup berkeluarga, bermasyarakat, dan pastinya berurusan sama orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita nggak bisa bermanfaat buat orang lain itu nanti kita gimana gitu kan. Jadi ya takut. Soalnya sekarang kan kita juga saya sendiri itu menyadari saya itu masih gini-gini aja, belum bisa apa-apa gitu. Oke, jadi ini lebih ke kalian itu overthinking terkait masa depan ya tadi. Setelah kalian KKN PPL, setelah itu kalian itu lebih ke overthinkingnya ke masa depan kalian nanti gimana, kemudian akhirnya nanti gimana. Terus dampaknya dalam diri kalian itu sekarang apa? Aku ya kak, aku tuh merasa kayak lama kelamaan kehilangan diri aku sendiri gitu kak. Kayak semua itu waktu buat orang lain atau buat urusan-urusan yang lebih penting dari diri aku sendiri. Kayak misal aku rela-rela kerjain tugas sampai malam, sampai ngorbanin jam tidur aku. Terus juga kayak apa, misal kerja kelompok terus sampai nggak tahu waktu kayak gitu kan. Kayak
aku kehilangan waktu buat diri aku sendiri. Harusnya aku bisa mengerti bagaimana tubuhku ini butuh apa, harus bagaimana gitu. Kayak lama-kelamaan itu kehilangan diri aku sendiri gitu loh Kak, demi mewujudkan apa yang ingin aku harap, apa yang ingin aku Capai. wujudkan, iya aku capai gitu. Jadi sampai kehilangan diri sendiri. Iya. Kalau aku kayaknya kurang lebih hampir sama, lebih kayak mungkin banyaknya kesibukan sama pikiran-pikiran overthinking itu tadi buat aku kayak lebih kadang suka marah-marah sendiri gitu, kayak ngerjain tugas sambil ngedumel, terus juga kayak mungkin karena banyak tugas juga kesibukan itu lebih menguras tenaga ya Kak, jadi lebih sering capek, terus kadang juga sakit, pusing gitu, gampang pusing. Sampai sakit ya. Iya. Ada yang sama kan sakit juga. Ada. Iya. Biasanya kalau kecapean gitu kayak badan-badan itu kayak rasanya pegel-pegel gitu loh Kak. Jadi kayak kadang kayak kita langsung saya mikir kayak gini, kok mau proses dewasa kok ternyata seberat ini gitu, kadang mikirnya begitu. Sama sih Mbak, kalau kayak Mbak Nitya tadi itu kayak kehilangan dirinya sendiri. Kalau saya tuh lebih kayak kehilangan diri saya sendiri itu kayak tujuan saya tuh mau kemana gitu makin nggak jelas kan. Semuanya kayak kalau saya tuh kan pengen nyoba ini gitu, semuanya pengen dicoba. Nah itu tuh karena mencoba semua hal itu tuh jadi bingung saya arahnya tuh mau kemana. Terus pas mencoba itu kan tenaganya keforsir semua kan, jadi kayak wah ini kok saya kok udah aneh, waduh, tubuh saya kok udah kayak nggak pendukung gitu. Jadi saya masih kayak oh oke, saya istirahat dulu, terus nggak lama gitu ya lagi gitu. Dengan kesibukan itu ya yang setelah aku rasakan, aku jalan itu kayak diri sendiri tuh mikir kayak ternyata dewasa tuh seberat ini ya. Yang aku rasain itu sih Kak. Terus dengan kesibukan itu kadang ya juga mengajarkan, oh ternyata dengan kesibukan ini kita tuh ngerasa untuk menjadi dewasa itu belajar banyak hal kayak gitu. Tapi dengan itu semua, dengan kesibukan itu kadang ya benar kita lupa sama diri kita sendiri dengan kesibukan yang kita kerjakan. Nah biasanya dampak yang aku rasakan marah-marah, emosi, mudian banget kan. Jadi kalau aku sendiri tuh pengennya kalau aku lagi sibuk pasti kan moodnya berantakan karena capek tadi. Pengennya tuh semua orang tuh ngerti perasaan aku. Kalau aku tuh capek gitu loh. Jadi pengennya tuh karena aku tadi bilang ya kalau aku tuh manja. Pengennya tuh kalau udah capek itu pengennya tuh kayak makan tuh disiapin, terus apa ya, pokoknya melakukan hal-hal apa tuh jadi malas gitu loh karena udah capek. Sampai mikir kayak kok pengen sih nyewa pembantu gitu, sampai kayak gitu kayak soalnya aku capek banget gitu. Terus kan aku punya cowok ya, jadi kalau pas capek gitu orang tuh sering tak ajak berantem gitu, jadi kayak apa namanya, jadi bukan jadi bahan apa, Bahan pelampiasan. Nah iya, bahan pelampiasannya kayak gitu. Sebenarnya kan itu kan juga sehat ya kayak gitu itu, tapi saya tuh juga sampai lupa mengontrol diri sendiri itu sih. Oke. Jadi sampai sulit untuk mengontrol emosi juga ya. Apalagi dampak dari overthinking terkait semua tugas, terus kesibukan, terus masa depan itu tadi. Tapi kita kali ini lebih mengarah ke overthinkingnya itu ke masa depan gitu ya. Setelah kalian lulus KKN, lulus segala macam itu tadi. Oke, makasih banget ya teman-teman udah terbuka semua. Tadi kita juga udah ngobrolin banyak hal terkait itu tadi kan. Kemudian kita sekarang bisa nih, coba kita balik sudut pandangnya dikit. Menurut kalian dari semua beban itu ada nggak sih peluang tersembunyi yang bisa kita dapetin? Sesuatu yang mungkin bisa jadi pelajaran atau tempat kita bertumbuh.
Ada sih. Ada. Silahkan sampaikan. Kalau saya, menurut saya dari segala perasaan yang telah saya alami, dari mulai overthinking, terus takut, cemas, sampai kehilangan diri saya sendiri, itu menurut saya itu harusnya juga tetap apa ya, kayak peduli dengan diri saya sendiri gitu kan. Saya harusnya itu bisa bilang enggak, tapi itu sulit, menurut saya emang sulit banget untuk bilang enggak ke orang lain atau dalam situasi tertentu gitu. Tapi itu mungkin bisa jadi apa ya, kayak pelajaran bagi saya untuk lebih bisa memahami bagaimana kebutuhan diri saya. Harusnya itu saya bisa memahami diri saya biar ya kayak kasarannya enggak menyakiti diri sendiri gitu loh Kak. Jadi saya harus bisa mengatur diri, mengontrol diri gitu. Kalau aku sih setelah ngobrol sama teman-teman tadi, kayak teman-teman cerita tentang kesibukannya, apa yang menjadi beban pikirannya itu, aku jadi ngerasa kalau aku tuh nggak sendirian di sini tuh, kayak yang suka kepikiran overthinking gitu. Terus aku juga setuju sama Mbak Nivia tentang di sini aku pengen peluang mungkin yang harus aku lakukan itu mungkin membuat manajemen waktu ya Kak, biar aku tuh nggak suka kayak tadi marah-marah ngedumel saat ngerjain tugas, sama bisa kontrol diri. Kalau di aku berarti kesimpulannya ya harus mendewasakan diri sendiri lebih baik dan memandirikan diri sendiri gitu aja sih. Kalau aku sama seperti Mbak Sabrina, mendewasakan diri dan mengurangi overthinkingnya agar tidak merusak mental saya sendiri. Ya ternyata kan yang banyak beban pikiran itu yang overthinking kan juga itu nggak cuma kita ya, ternyata teman-teman juga gitu. Jadi ternyata jadi kita lebih baik lebih ke mikir yang positif aja gitu, biar nggak overthinking. Kalau boleh tahu bagaimana sih Mbak caranya Mbak Sabrina untuk mengurangi rasa itu? Oke, gimana Kak Sabrina buat ngilangin rasa overthinking ya? Iya. Overthinking biar buat untuk memandirikan diri sendiri itu tadi. Iya. Gimana? Di aku ya Mbak. Iya. Kalau aku sendiri ya, ini kadang-kadang ya mut-mutan ya karena, tapi untuk mengurangi rasa overthinking itu lebih mendekatkan diri kepada Allah aja. Kalau aku sendiri pribadi. Jadi ya tahajud, Duha. terus duha. Paling seneng tuh ngaji. Kan kalau dikasih tahu kan sama saudaraku tuh, kalau biasanya kalau nggak mood tuh saudaraku bilang ngaji, dibuka bukunya Al-Qur'annya sesuai dengan pertama buka itu random gitu, tiba-tiba pas dibuka ternyata misal nih surat Al-Imran, jadi udah Al-Imran aja terus random mau pilih ayat berapa gitu, aku lakuin itu, jadi sesuka hati aku gitu. Itu pas buat ngilangin overthinking. Kalau overthinking itu kadang-kadang ya nggak mesti ya, tapi aku lebih ke deketin diri ke Allah aja sih. Jadi sama Mbak, kita kayak kalau aku sih, tapi kayak setelah habis sholat itu ya Mbak, kadang aku berdoa sampai lama lah, setelah itu kayak nangis, setelah nangis itu sudah kayak overthinking, kayak beban pikiran, kayak rasa capek itu sudah hilang. Kayak gitu sih. Iya sama. Jadi saya nangisnya bukan nangis sendirian di kasur, enggak. Nah ya sama. Nangisnya pas sholat. Jadi sholat sambil nangis, baca Quran sambil nangis, tak terusin. Part paling tersedih tapi bikin aku plong banget itu pas berdoa, nangisnya sambil peluk diri aku sendiri, gini itu kayak ternyata kehangatan yang paling nikmat itu memeluk diri sendiri, bukan dipeluk orang lain. Itu sih. Setuju sih itu. Ya, bener itu. Kalau buat mbak-mbak ya di sini kalau mau ngerasain itu bener senikmat itu, kayak senyaman ya. Ternyata memeluk diri sendiri tuh kayak wow, nyaman gitu.
tenang gitu, bukan dipeluk orang lain tapi dipeluk oleh diri sendiri. Itu sambil nangis, sambil minta sama Allah gitu. Itu sih. Sama sih Mbak. Saya biasanya kalau udah capek gitu ya, kamu bisa gitu. Kamu tepuk-tepuk gitu. Jadi kayak berkurang gitu kayak Iya, bisa. Tempat paling nyaman dia sama Allah. tempat paling nyaman. Iya, kayak cerita apa ya? Kayak aku tuh tempat paling nyaman untuk bercerita ya pas waktu setelah sholat gitu loh. Iya. Jadi kayak walaupun nggak ada yang mendengarkan, tapi kan kita bisa kayak nangis-nangisnya gitu. Kadang kan malu. Semakin kita dewasa itu, menurut aku ya, semakin kita dewasa itu bukan orang lain sih buat tempat cerita itu. Tapi sekarang aku kan banyak temennya, tapi aku jarang temenan. Tapi kan sekarang bukan fasenya kalau kita jarang cerita kita udah bukan bestie, kan enggak gitu sekarang. Jadi kalau aku tuh sekarang jarang banget, biasanya kan aku banyak tapi jarang sekarang cerita itu. Kalau ngopi cuma ngopi, kayak nimbrungnya tuh nimbrung kebahagiaan sekarang, bukan aku sedih gini permasalahan. Enggak sih, sekarang bukan kayak gitu. Aku lebih mengurangi curhat ke temen, tapi aku curhatnya ke diri sendiri. Ya aku tahu itu pasti kalau curhat ke diri sendiri itu kayak membebani pikiran kan, membebani diri sendiri. Tapi menurut aku itu bukan fase yang sekarang maksudnya itu. Lain menurut aku itu yang fase yang sekarang tuh memang kayak gitu. Kayak ceritanya ke diri sendiri sama ke Allah. Itu sih. Jadi untuk penanganannya ini buat overthinkingnya itu lebih ke curhat sama Allah ya. Iya. Oke. Buat yang lain gimana? Aku beda ya sama mereka berdua. Aku nggak sereligius mereka. Nah, kalau aku tuh kan tadi nonton drakor ya, pokoknya drama gitu. Nah, sekarang tuh lebih suka ke drama Cina. Nah, drama Cinanya tuh lebih ke fantasi gitu loh Mbak. Yang dimana tuh temannya tuh kan Dewa Dewi. Dan di situ tuh kalau dewanya belok sedikit kan itu tujuannya sudah amburadul. Nah, dari situ aku tuh menangkap kalau memang kita tuh harus menetapkan tujuan atau prioritas kita gitu loh. Dan kalau sudah menetapkan prioritas itu tuh kita harus lurus itu, jangan belok-belok gitu. Oke. Jadi lebih selektif juga ya. Iya. Oke, ada lagi tanggapan yang mau berpendapat atau bagaimana yang menanggapi? Sudah cukup Kak, sudah. Oke, makasih banget ya guys ya. Serius deh, ini obrolan kita barusan tuh bikin aku makin yakin kalau kalian semua itu lagi dalam proses bertumbuh yang benar-benar nyata. Dari beban kesibukan yang awalnya bikin stres, kemudian ternyata dari situ ada banyak peluang buat jadi versi diri yang lebih baik, kemudian lebih dewasa, kemudian lebih sadar, dan lebih bijak juga. Dan ingat, proses ini nggak harus sempurna ya. Yang penting itu kita jalanin bareng-bareng, kita nggak stuck di situ-situ aja. Gitu ya. Jadi kita semua di sini sudah tahu nih satu sama lain terkait permasalahannya gimana, kemudian cara mengatasinya tadi gimana. Kita udah sharing-sharing, kita udah saling tahu nih tips-tipsnya bagaimana juga. Seperti itu. Oke teman-teman, jadi tanpa terasa ya kita sudah sampai di penghujung sesi konseling kelompok hari ini. Terima kasih sudah bertahan dan juga aktif selama prosesnya dalam konseling kelompok hari ini. Sebelum kita benar-benar menutup, aku pengen tahu dulu nih, gimana sih perasaan kalian setelah ikut sesi ini? Mungkin bisa sharing sedikit aja apa yang kalian rasain selama pertemuan kita hari ini. Ternyata setelah saya mengikuti sesi konseling ini, Ya. saya merasa lebih plong gitu Kak. Oke. Dan teman-temannya kan juga kalau menceritakan itu kan sudah santai, jadi kayak enak aja gitu, saling agak lebih nyaut gitu loh. Oke. Nyambung gitu ya. Nyambung, iya. Kalau aku sih ya aku tadi ngomong kalau
aku tuh nggak sendirian di sini. Ternyata teman-teman juga ngerasa yang sama. Terus tadi aku juga mau setelah sesi ini dari Mbak Sabrina tentang kalau curhat sama diri sendiri terus sama Allah itu mungkin mau aku masukin ke plan aku untuk merubah diri lebih baik lagi. Benar sih yang dibilang Mbak Mela, ke dengan sesi konseling ini kita ngerasa ya benar kita nggak sendiri. Ternyata dengan kita ngeluapin semuanya ini lebih terbuka gitu, nggak yang aku simpan selama ini sudah plong, benar yang dibilang Mbak Nanda. Kalau aku tadi awalnya nggak ngira sih, soalnya kan masih sama-sama asing. Terus ternyata kok pas cerita juga ternyata kita senasib gitu ya. Dan juga sambil ternyata di pertemuan kita ini sambil bisa merefleksikan diri gitu loh. Ternyata oh aku ternyata masih butuh ini, ternyata aku terlalu begini gitu. Jadi kayak lebih ke introspeksi gitu. Kalau aku sih ya beban di pikiran saya juga lebih plong, terus bisa mendapatkan teman baru lagi. Kan sebelumnya belum kenal, sekarang sudah kenal, dan juga bisa merefleksikan diri dan juga mendekatkan diri kepada Allah lagi. Oke. Kalau saya sih lebih ke gimana ya, jelasinnya ini sebenarnya gabungan dari mereka semua ya. Jadi kan karena saya nggak terlalu apa ya, saya tuh tipe yang gini loh, kalau mau sedih tuh kayak nggak tahu rasanya sedih gitu, kayak saya tuh capek tapi tuh mau nangis tuh kayak susah gitu kan. Nah jadi lebih kayak harus dialihkan gitu. Jadi ya benar kata Mbak Sabrina, itu kayaknya saya harus mencoba hal itu gitu, kayak biar nggak stres di pikiran saya gitu. Oke. Aku senang banget nih dengarnya, berarti proses konseling ini bisa menjadi ruang aman ya buat kalian. Terus ada nggak sih hal-hal tertentu yang menurut kalian itu perlu diperbaiki atau ditambahin dalam proses konseling ini? Kalau kalian ada masukan, aku terbuka banget kalau ada kritikan atau gimana. Boleh disampaikan. Sejauh ini belum ada sih Kak. Oke. Yang lainnya gimana? Belum ada. Ya. Oh berarti udah oke ya, sudah top. Udah aman, nyaman, semuanya sudah bisa sharing, bisa ngeluapin perasaan, kemudian pikirannya juga. Oke, karena hari juga udah mulai sore dan sebentar lagi juga memasuki waktu maghrib. Gimana kalau kita tutup sesi hari ini bareng-bareng? Boleh? Oke, kita tutup dengan doa bareng dulu ya. Doa mulai. Selesai. Sebelum itu aku cuma mau bilang terima kasih banyak dan benar-benar berterima kasih atas keberanian kalian, keterbukaan dan kehangatan kalian selama proses ini. Saya cukup mengapresiasi dan sangat bangga dengan kalian karena sudah bisa meluapkan isi pikiran, perasaan, dan bisa sharing dengan teman sebaya ya, teman seangkatan kalian. Seperti itu. Semoga hal-hal baik yang kalian temukan di sini juga bisa terus dibawa ke kehidupan kalian di sehari-harinya. Oke, kalau yang mau pulang boleh pulang sekarang, tidak apa-apa. Terima kasih ya. Selamat sore semuanya. Sore Kak. Terima kasih juga ya. Iya, sama-sama. Hey. Mau